Pernah nggak sih Anda merasa kalimat bahasa Jepang Anda kok kaku ya? Rasanya cuma bisa ngomongin kata benda aja. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu rahasia besar di balik partikel kecil yang super duper kuat, yaitu partikel no. Percaya deh, ini adalah kunci yang bakal membuka level ekspresi baru supaya Anda bisa ngomongin tindakan dan pengalaman, nggak cuma soal benda doang. Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, kita langsung aja bahas satu masalah yang sering banget bikin para pembelajar bahasa Jepang, bahkan yang levelnya udah menengah jadi garuk-garuk kepala. Coba pikirin deh, ngomong saya suka Jepang atau Nihon ga suki desu, itu gampang kan? Tapi gimana kalau mau bilang saya suka tinggal di Jepang? Atau saya suka belajar bahasa Jepang? Nah kan, nggak bisa kita asal tempel kata kerja gitu aja. Batasan inilah yang akan kita dobrak sama-sama hari ini. Nah, ini dia solusinya. Kunci utama yang bakal mengubah cara Anda berbicara. Kenalan dulu sama partikel no. Dengan partikel ini, percakapan Anda bakal terdengar jauh lebih luwes dan alami. Serius. Anggap aja partikel no ini semacam pembungkus ajaib. Fungsinya simpel banget. Dia mengambil sebuah tindakan, misalnya berbicara, terus dibungkus, diubah jadi sebuah konsep atau hal. Jadinya hal berbicara. Nah, kalau udah jadi hal, kita bisa ngomongin apa aja tentang itu. Kita bisa suka, nggak suka, atau bahkan melupakannya. Secara teknis, ini namanya nominalisasi. Tapi kita sebut aja teknik pembungkus tindakan. Biar gampang. Caranya? Wah, gampang banget. Anda tinggal ambil kata kerja bentuk kamus, contohnya hanasu. Hanasu. Terus tempelkan no di belakangnya. Jadi deh, hanasu no. Hanasu no. Dan boom, tiba-tiba tindakan berbicara udah berubah jadi benda yang bisa kita pakai dalam kalimat. Gampang banget kan? Oke, sekarang kita udah punya benda baru hasil dari pembungkusan tadi. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara pakainya di dalam kalimat? Nah, ada 3 pola utama yang wajib kita kuasai, yaitu penggunaan bareng partikel wa, ga, dan o. Disinilah letak kuncinya. Cukup ingat 3 kata ini aja ya, opini, perasaan, dan tindakan. Gampang kan? Jadi, kalau mau kasih opini, pakai no de. Contohnya, bermain tenis itu menyenangkan. Kalau mau ungkapin perasaan, pakai no ga. Saya suka menanam bunga. Dan kalau tindakannya jadi objek dari kata kerja lain, pakai no o. Misalnya, saya lupa membeli susu. Contoh ini pas banget buat pola no ga. Coba kita baca. Watashi wa hana o sodateru no ga suki desu. Watashi wa hana o sodateru no ga suki desu. Lihat kan, partikel noga ini jadi kayak jembatan yang nyambungin tindakan menanam bunga ke perasaan suka. Coba deh kita bedah sedikit. Di sini yang Anda suka itu bukan cuma bunganya, tapi tindakan menanamnya. Anggap aja partikel ga itu udah jodohnya, pasangan wajib buat kata-kata yang nunjukin perasaan atau keahlian. Misalnya ski yang artinya suka, kirai yang artinya benci, atau jozu yang artinya pandai. Nah, ini dia lompatan besarnya. Tanpa partikel no, Anda cuma bisa bilang lupa sama benda, kayak lupa dompet. Tapi dengan adanya no, Anda sekarang bisa bilang lupa melakukan sebuah tindakan. Lupa menutup jendela mobil. Keren kan? Dunia ekspresi Anda langsung jadi 2 kali lebih luas. Oke, kalau tadi dasar-dasarnya, sekarang waktunya kita naik level. Yuk kita lihat gimana para profesional pakai pola no desu ka, bukan cuma buat nunjukin topik, tapi buat ngasih penekanan yang kuat di dalam kalimat. Ini nih pertanyaan yang sangat standar, sangat biasa. Itsu hajimete aimashita ka? Artinya, kapan Anda pertama kali bertemu? Kalimatnya lurus-lurus aja, nggak ada penekanan khusus, terdengar agak datar. Sekarang coba perhatikan keajaibannya. Dengan pola no wa, kalimatnya berubah jadi hajimete atta no wa itsu desu ka? Hajimete atta no wa itsu desu ka? Kita seolah-olah ngasih lampu sorot ke frasa pertemuan pertama. Jadi pertanyaannya bukan sekedar kapan, tapi lebih ke momen pertama kali kita ketemu itu, nah itu kapan? Fokusnya langsung geser total. Jadi catat ya, fungsi kedua dari no wa itu sebagai penegas. Ini berguna banget terutama pas lagi jawab pertanyaan. Jadi waktu ada yang nanya, Anda bisa pakai no wa buat menyorot kembali informasi yang lagi mereka cari itu. Contoh ini nunjukin banget kekuatannya. Kalau kita cuma bilang, ayah saya lahir di Hokkaido, ya itu cuma fakta biasa. Tapi dengan kalimat Chichi ga umareta noa, kita lagi menekankan bahwa tempat ayah saya dilahirkan itu adalah sebuah desa kecil di Hokkaido.
Rasanya jadi lebih naratif, lebih punya bobot. Beda kan? Baik, supaya semua ilmunya nempel, yuk kita kumpulin semua materinya jadi beberapa tips cepat dan praktis. Jadi, setelah ini Anda bisa langsung coba pakai. Ini dia rangkuman singkatnya. Trik jitunya, ingat aja 3 kata kunci kita tadi. Opini, perasaan, dan tindakan. Gampang kan? Jadi Noah buat opini atau emphasis. Terus Noga buat perasaan atau keahlian. Dan yang terakhir, Noo selalu diikuti sama kata kerja tindakan. Simple. Jadi, kesimpulan terbesarnya apa? Partikel no ini ibarat kunci yang membuka pintu baru. Anda nggak lagi terkunci di dalam ruangan yang isinya cuma kata benda. Sekarang, seluruh dunia tindakan, aktivitas, dan pengalaman jadi terbuka lebar buat Anda, mau dalam percakapan sehari-hari ataupun di lingkungan kerja. Oke, sebagai penutup, ada tantangan kecil buat Anda. Gimana caranya bilang, saya lupa menutup jendela mobil dalam bahasa Jepang? Ingat ya, kata kerjanya itu lupa, terus tindakannya menutup jendela. Nah, partikel apa yang paling pas untuk menyambungkan keduanya? Coba deh pikirin polanya. Dengan latihan seperti ini, Anda pasti selangkah lebih dekat untuk benar-benar menguasai partikel super penting ini. Semangat!